Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insya-Allah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang zikir setelah salat, dan itu termasuk salah satu amalan yang disunnahkan, yaitu berzikir setelah salat. Boleh dilakukan sebelum qabliyah, sebelum ba'diyah, dan juga boleh dilakukan setelah salat sunnah ba'diyah. Artinya terserah mana dulu yang mau diambil. Namun kalaupun mau melakukan salat sunnah ba'diyah, baru dinamakan salat sunnah ba'diyah apabila diselangi oleh dua perkara, kata Rasulullah, yaitu kalau bukan berpindah dari tempat asalnya, artinya jangan berdiri di tempat dia berdiri ketika salat fardu, pindah sedikit, atau berbicara, kata Rasulullah. Jadi maksud bicara itu zikir. Setelah itu baru ba'diyah. Jadi kalau kita mau melakukan salat sunnah ba'diyah lebih dahulu, pindah walaupun bergeser hanya sedikit dari tempat kita berdiri di waktu salat fardu, atau boleh selangi dengan berbicara. Maksud bicara dalam hadis adalah berzikir. Dan kita minggu yang lalu sudah kita tampakkan bahawa bunyi zikir yang disunnahkan oleh Nabi berdasarkan hadis-hadis yang sahih telah banyak kita tinggalkan. Maka sebagaimana yang diajukan proposal oleh Pak Bram, diajukan oleh proposal oleh Pak Ibrahim untuk poster zikir ini, hari ini Pak saya bawa dua poster untuk wakaf ke musalla ini, dan isi poster ini itu adalah zikir-zikir yang kita sebutkan di dalam hadis melalui kitab Imam Nawawi. Kitab inilah yang zikir yang ditinggalkan hari ini di masjid-masjid. Padahal inilah zikir yang paling yang sesuai dengan perkataan Nabi SAW. Jadi Bapak, supaya tidak timbul fitnah kalau ada yang bertanya, ini saya jelaskan ini dulu. Seandainya ini ditempel pun oleh pengurus di depan dinding, ini zikir ini itu cuma tertulis sesuai dengan bunyi hadis. Artinya seperti astagfirullah tidak ditulis dengan versi hadis yang lain. Kan hadis kemarin yang kita baca astagfirullah, tapi itu bukan perkataan Nabi yang mengatakan harus astagfirullah saja. Nanti sambung sendiri, boleh sambung sendiri dengan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, karena itu juga ada hadisnya. Yang kedua, Allahumma antas salam, dan seterusnya. Inilah bunyi-bunyi hadis yang seharusnya kita lafazkan setelah salat. Mau ditempel di situ satu, di sini satu, terserah.
kalau ada yang tiba-tiba mengatakan ini zikirnya Wahabi, ada dua kemungkinan orang tersebut. Yang pertama, dia benci sekali ke Wahabi. Yang kedua, dia kurang bacaan. Kurang bacaan tapi terlalu cepat memvonis. Sedangkan kita sudah tampakkan dari kitab-kitab Imam Syafi'i bahawa kita yang selama ini meninggalkan hadis Nabi untuk berzikir sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga kemarin sudah bahas tidak selamanya zikir dengan suara besar itu diharamkan. Karena hadis-hadis telah menyebutkan bahawa telah ada zikir dengan suara besar dari zaman Nabi. Namun para ulama mensyaratkan selama tidak mengganggu orang yang sedang solat. Jangan ganggu orang yang sedang masbuk. Jadi intinya, kalau pun terjadi, lihat keadaan. Kalau ada orang masbuk, dilirihkan, dikecilkan. Jadi komandonya dari seorang imam itu dilirihkan. Kalau mau seandainya mempraktekkan zikir yang mungkin seperti kita sebutkan, ini zikir ini kalau kita suruh hafal pribadi, itu susah dihafal. Tapi kalau kita tuntut, biasanya 3 bulan sudah tertempel di mulut, sudah metipek di mulut. Jadi bisa saja misalnya ada kesepakatan pengurus 3 bulan atau 1 bulan atau 2 bulan kita praktekkan zikir yang sebenarnya. Setelah itu kita berhenti, kembali ke zikir yang lirih. Nah, waktu berhenti otomatis ketika tidak dituntun lagi, semua orang sudah bisa berzikir. Ini buktinya sekarang banyak yang enggak berzikir dengan suara keras, tapi ketika ditanya tidak tahu berzikirnya apa. Memang mempraktekkan jangan zikir dengan suara keras, tapi ketika ditanya pribadi, ini kalau saya survei satu-satu Pak, nih kalau saya survei jamaah di sini, kalau saya tanya satu-satu, coba berzikir dengan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Itu akibat tidak ada pendidikan lebih dahulu. Seharusnya boleh diam, memang lebih utama lebih dengan kecil suara. Namun setelah pintar berzikir. Saya sudah bilang Pak, di musala kami di atas, itu saya tuntun langsung untuk berzikir dengan ini. Jadi suara saya keraskan, artinya biar orang-orang tahu cara berzikir. Namun ketika ada orang masbuk, saya lirihkan suara. Namun orang-orang di atas sudah pintar berzikir. Jangankan orang, anak-anak, berarti anak-anak bukan orang. Anak-anak pengajian kami ini yang memberikan anaknya ke kami, coba suruh zikir dengan zikir Nabi. Pintar anak kami berzikir Pak. Coba tanya sama salah satu saudara kita di sini, anaknya, coba dia zikir dengan zikir Nabi, lengkap dia bisa zikir dari A sampai Z, dan itulah yang dia bawa sampai besarnya. Masalah mengubah tuntunan nanti setelah 2 bulan kita diam kembali, itu aman, berarti sudah pintar berzikir. Jadi ini saya wakafkan untuk musalla, dan tidak ada lebih Pak, cuma 2 yang tersisa. Jadi seandainya pribadi-pribadi mau tempel di rumah, itu harus pesan lagi, harus pesan poster ini, dan harganya sekitar, kalau saya nggak salah terakhir 25.000 per lembar. Nggak tahu kalau sekarang naik, dan juga saya tidak tahu apakah agen ada komisi atau tidak. Kalau ada komisi berubah menjadi 45.000. Wallahu alam. Tapi intinya 25.000 yang bisa dicetak. Dan ini tidak tertulis salawat, karena memang dalam proses yang zikir yang di dalam kitab manapun itu memang dasarnya tidak tertulis salawat. Namun kita boleh tutup dengan salawat di penghujung setelah memuji Allah. Itu salawat seperti biasa, salawat sebanyak-banyaknya. Ada juga satu pengajian yang bertanya ke saya setelah kita jelaskan dalam kitab begini-begini, dia tanya, Ustaz, dari tadi saya dengarkan zikir-zikir dalam kitab itu yang disebutkan tidak satu pun ada persuruhan menyebutkan la ilaha illallah. Karena selama ini yang terdengar afdaluz zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir ketahuilah kalimah la ilaha illallah. Kenapa enggak ada dalam kitab? Saya bilang memang tidak ada.
Karena kalimah la ilaha illallah yang dimaksud dalam ayat itu, dalam hadis itu adalah secara umum, artinya dimanapun kita berada, maka yang paling bagus kita zikirkan dalam hati adalah la ilaha illallah. Tapi bukan zikir yang dikhususkan setelah solat. Dia dimanapun silahkan, tapi bukan yang dikhususkan setelah solat. Tapi yang zikir ini memang hadis-hadis untuk zikir setelah solat. Oh, mau tambah silahkan, tidak ada masalah, karena sudah berada di luar solat. Baik. Hana rumah siapa? Saya tunggu, saya berhenti sebentar. Oh, ada. Baik, kita sambung ya. Jadi setelah kita membahas masalah itu, kita sambung berikutnya. Setelah selesai berzikir, summa yad'ul musalli, kemudian orang yang salat hendaknya berdoa li nafsihi walil muslimin bima syaa min khairid dunya wal akhirah. Setelah berzikir, maka seseorang hendaknya berdoa untuk dirinya dan kaum muslimin, ya, demi kepentingan hidupnya di dunia dan di akhirat, ya. Wa khususan ba'dal fajri wal asr, dan lebih utama jangan tinggalkan doa, yaitu setelah salat subuh dan setelah salat asar. Jadi ini ada fadilah, ada kelebihan, yaitu doa di waktu istijabah doa, yaitu setelah salat subuh dan setelah salat asar. Nah, ini ada fadilah tentang waktu. Itu yang jangan ditinggalkan. Kalau setelah salat asar lebih utama. Jadi sampai sebahagian ulama mengatakan kalau perlu buat akad nikah setelah solat asar hari Jumaat. Paling bagus buat akad nikah, ya. Dalam kitab ini juga disebutkan paling bagus buat akad pernikahan itu setelah asar hari Jumaat, karena bertemunya dua waktu istijabah doa. Itu apapun yang kita minta, insya-Allah menjadi kemakbulan. Kalau ada orang nanti yang mendoakan mempelai setelah ijab kabul, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, doa itu dimakbulkan Allah dari mulut-mulut orang yang layak dimakbulkan Allah. Satu orang saja berdoa dimakbulkan, insya-Allah perkahwinan bahagia, sejahtera, bersama sakinah, mawaddah dan rahmah. Berarti sudah 3 orang istrinya ini.
Semuanya bahagia, walaupun tinggal bertiga bahagia. Nah, anaknya insya-Allah anak yang saleh. Jadi akad di waktu istijabah doa. Masalah walimah terserah mau buat kapan. Karena dalam pandangan Syafi'i, Maliki dan Hanafi, walimah itu malah lebih bagus dilakukan setelah dukhul. Dalam kitab disebutkan lebih afdal dilakukan setelah dukhul. Artinya setelah terjadi akad nikah, sudah terjadi hubungan, barulah buat akad nikah. Namun dalam pandangan Hambali dan juga ada beberapa murid Hanafi mengatakan tidak mengapa kalau mau melakukannya di waktu pernikahan. Artinya sekaligus akad sekaligus walimah. Nah, jadi jangan lupa berdoa setelah salat. Dan ada dalil-dalil yang menyebutkan tentang salah satu tempat istijabah doa adalah ba'da salatil mafruḍah, setelah salat fardu. Dan kemudian kelebihan orang yang berdoa di waktu fajar dan di waktu asar li huduri malaikatil laili wan nahar fihima, karena dua waktu itu adalah waktu shiftnya para malaikat, waktu shiftnya para malaikat. Jadi malaikat menghadap Allah membawa doa kita, yang satu turun mengganti juga sedang mendengarkan doa kita. Karena ketika malaikat shift, Allah tanya sama malaikat dasarkan hadis, ketika engkau tinggalkan hamba-Ku, apa yang mereka lakukan? Malaikat menjawab, mereka sedang solat ya Allah. Jadi ketika ditinggalkan sedang solat, atau mereka sedang berpuasa ya Allah. Jadi laporan ke Allah, kita dalam keadaan sedang melakukan ibadah. Salah satunya adalah dengan berdoa di waktu fajar dan asar, malaikat menyaksikan dan malaikat pun bisa mengaminkan doa. Bisa mengaminkan doa. Fayu'amminuna 'ala du'a. Jadi malaikat ini pun mengaminkan doa orang yang berdoa. Dan wa afdalud du'a huwal ma'sur fi sunnah. Sebaik-baiknya doa yang dilafazkan setelah salat adalah doa-doa yang ma'sur. Jadi doa ma'sur ini doa yang berdasarkan asar, peninggalan. Peninggalan siapa? Peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa hafal doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu bihinna duburas salat. Rasulullah itu selalu berdoa selesai salat dengan kalimah Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min arzalil wa a'udzubika min arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi dengan derajat yang sahih. Ini contoh. Jadi kita ini menghafal doanya para nabi, itu sudah sebaik-baik doa, karena para nabi yang paling tahu apa yang harus didoakan. Kalau kita kan Pak, kita kan minta doa sesuai dengan keinginan nafsu kita. Tapi kalau Nabi meminta doa sesuai dengan keinginan Allah, karena mereka diutus adalah utusan Allah, mereka tahu apa tujuan mereka dihidupkan di dunia. Kita kan banyak mintanya dunia, kita yang kurang cantik minta cantik, yang kurang kaya minta kaya, yang sudah kaya pun masih minta kaya, yang tidak punya anak minta anak, macam permintaan kita. Tapi permintaan kita itu rata-rata yang terfikirkan adalah permintaan yang kita anggap baik menurut versi kita, padahal menurut versi Allah belum tentu baik. Kita minta supaya cantik, ganteng, atau kita minta anak kita cantik, ganteng kalau lahir, kan versi kita seakan-akan baik, versi Allah belum tentu baik. Bisa jadi gara-gara anak kita cantik, dia menjadi ahli maksiat.
Dari SMP sudah dibawa-bawa orang karena terlalu cantik. Pacarnya di mana-mana, berserak-serak pacarnya di Losmawi. Dan dia akhirnya menjadi korban, dizinai, hamil sebelum waktunya. Contoh, ini gara-gara kita minta yang kita tidak gantungkan urusan ke Allah. Padahal menurut Allah, yang diberi anak yang mungkin pas-pasan malah itu lebih baik, karena Allah akan membuatnya masuk surga tanpa banyak dosa. Jadi nggak ada, pacarnya nggak ada, kadang nggak ada yang mau, memang nggak ada yang jemput pun, malam minggu nggak ada yang jemput, nggak ada yang traktir pun, bakso pun nggak ditraktir, bakso 5.000 aja nggak ada yang traktir. Dia duduk di rumah, tapi Masya Allah dia terhindar dari dosa. Lalu kita mengira bahwa sayang sekali anakku, padahal dialah yang sedang disayang Allah. Itu contoh. Makanya kita ini kalau doa dengan mengarang sendiri permintaan, biasanya kita sangkut pautkan dengan nafsu kita. Tapi kalau kita minta dengan doanya para Nabi, itu paling diketahui oleh Nabi maksud apa yang akan diminta. Makanya Nabi mengajarkan contohnya tadi ini. Nabi mengajarkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bukhl, dari kebakhilan, dari sifat pelit. Jadi mohon berlindung dari sifat pelit, karena orang pelit susah masuk surga. Hartanya susah memasukkannya ke surga, orang pelit. Zakat enggak bayar, sedekah enggak ada, wakaf tidak ada. Jadi kita bermohon jangan sampai terkena penyakit itu. Dibenci Allah, dibenci malaikat, dibenci sesama manusia. Mana ada yang suka berteman sama orang pelit? Kecuali hanya sekedar say hello saja, Pak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, yang nak duduk dengan di kedai kopi dengan orang kriat, mana ada, Pak? Sudah 2 kali kita duduk sama dia, kita terusan yang bayar. Mau lagi kita ajak dia? Nah mau, Pak. Piuh kalau kita ajak ketiga kalinya. Kali pertama okey, kita traktir dia. Kali kedua kita melihat kayaknya sama lagi ni, enggak ada gaya-gaya pun untuk mengeluarkan dompet pun enggak ada gaya-gaya. Kali ketiga mau kita ajak, oh no, akhirnya apa? 1 hari, 2 hari, terus bertambah hari, semua orang mengenal dia pelit. Ketika dengarkan dari mulut orang, orang mengatakan kok krit orang hanya pegangan. Enggak ada yang ajak satu pun lagi. Makan lontong sendiri, baju mi goreng tiro, pesan air sendiri. Kalau lihat ustaz di situ enggak dibayarnya pun, Pak. Itu yang paling parah itu. Maunya kan bayar kalau ada ustaz di situ. Ini contohnya. Makanya orang pelit itu dibenci semua hal. Orang miskin aja benci sama dia. Orang miskin udah malas minta sama dia, enggak pernah dikasih sekalipun. Maunya kan sekali-sekali dikasih. Sesama orang kaya enggak suka berkawan. Malaikat mendoakannya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit ini, ya Allah. Enggak ada ngedermawannya sedikit pun. Allah pun membencinya. Makanya Nabi bermohon, ya Allah, lindungi aku dari sifat pelit. Lalu lindungi aku minal jubni, dari sifat pengecut, penakut. Jadi pengecut ini pengecut ketika diajak memperjuangkan agama tidak berani. Pengecut. Tapi kalau seandainya pengecut pada yang hak, itu tidak mengapa. Misal takut berbuat maksiat, itu bagus. Itu pengecut yang bagus. Diajak, ayolah ini kita berzina segala macam, dia tidak berani, itu bagus. Tapi kalau pengecut atau takut dengan isteri, itu ada pertimbangan-pertimbangan, Pak. Ini golongan suami-suami takut isteri, itu ada perkara-perkara yang harus dilihat kembali. Kalau istrinya orang salihah, dia takut karena dia ini tidak saleh. Dia dimarahi isteri itu terusan, sembahyang tidak, subuh enggak mau bangun, pengajian sebulan sekali nampak, 3 minggu enggak nampak, seminggu nampak. Ini contoh, ini bukan nyindir, Pak, nyinggung nih. Nah, contoh. Dimarahi sama isteri, Pak, disiram, cukup ya kena. Takut sekali dia sama isterinya, karena isterinya orang baik. Hari Jumaat diseret-seret sama isteri pergi Jumaat. Sampai pernah disiram di tengah malam
karena enggak pernah bangun solat tahajud. Ini model takut sama isteri begini, itu bagus. Itu perlu dipelihara rasa takut itu. Ya, kalau takut sama model isteri yang solehah seperti ini. Tapi kalau model takut sama isteri bukan isteri solehah, ini yang bermasalah. Ya, isteri mau duduk sebentar ya, sama temannya, begitu dapat telefon mudah-mudahan ya, takutnya bang pulang. Begitu dibilang pulang, itu enggak ada perlawanan sedikit pun. Seperti kerbau dicucuk hidungnya. Ya. Mau sedikit bersedekah kepada mamaknya sendiri. Ini misal seorang suami ni mau sedekah untuk mamaknya sendiri. Itu Masya Allah, kalau enggak ada izin isteri, dia takutnya minta ampun. Padahal kan enggak perlu izin isteri sebenarnya. Enggak perlu izin isteri. Ya, karena seharusnya isteri solehah itu malah mendukung, bang jangan lupa kirim wang untuk mamak. Nah, seorang isteri yang memperlakukan mertuanya dengan kebaikan itu, nanti dia akan diperlakukan oleh menantunya dengan perkara yang sama. Itu kamatudin tudan. Sekali lagi saya ulang, ini penting nih, ibu-ibu para isteri yang memperlakukan mertua atau orang tua suami dengan baik, dia yang suruh suaminya, bang kirimlah ya, ke mama, jangan lupa mama kirim ke bapak. Dia perlakukan untuk orang tua suaminya. Nanti waktu anak ibu nikah akan dapat menantu yang memperlakukan ibu persis seperti kita memperlakukan. Nanti menantu kita yang ingat-ingatkan anaknya ini kirim. Begitu juga yang suami, mertuanya dia kirimkan, dia ingatkan sama istrinya ni kirim untuk mama di kampung, ini kirim. Begitulah kita nanti mendapat perlakuan yang sama dari anak kita. Tapi yang model-model suami takut isteri mau kirim, simpan diam-diam, enggak berani, sudah BSI enggak bisa ditarik, dia enggak tahu mau ke mana. Lalu kemudian dia takut sekali. Nah, nanti dapat menantu model yang sama modelnya. Jadi ini contoh diminta perlindungan, jangan jadi orang pengecut kalau membela agama. Kemudian Rasulullah memohon perlindungan dari arzalil umur, iaitu umur yang sia-sia. Sudah tua tapi tidak bermanfaat. Ke masyarakat tidak ada manfaat, ke keluarga tidak ada manfaat, untuk anak-anak tidak dicintai, isteri membencinya, Allah membencinya. Jadi enggak ada apa-apa. Enggak ada karya yang bermanfaat, enggak ada satu pun hasil kerja yang bisa dimanfaatkan orang. Kita harus menghindar dengan hidup begini. Makanya diminta. Jadi maksud menghindar supaya Allah enggak jadikan kita model begitu. Model sudah tua buka baju jalan-jalan, waktu azan sudah tiba kita masih di kebun, masih potong rumput, pelihara lembu. Azan maghrib sudah bunyi, kita masih pelihara lembu, ambil sampah, kumpulin sampah, lalu bakar daun-daun, nyan sembahyang maghrib hinan, sembahyang isya hinan, umur sudah 50 tahun ke atas, yang Allah jemput tiba-tiba, solat tidak ada, isteri menemani seperti isteri Abu Lahab menemani Abu Lahab. Begitu keadaan arzalil umur, betul-betul hancur-hancuran sampai tua. Nah, ini mohon perlindungan dari Allah. Seharusnya kan kita berbuat, enggak bisa mengajar, bisa kita berikan uang wakaf untuk orang mengajar. Kita tidak mampu, enggak ada kemampuan untuk mengajarkan Quran, maka kita bisa tolong jadikan rumah kita sebagai tempat, mengajarlah tempat kami. Atau enggak bisa juga, enggak ada juga uang, maka apapun bisa lakukan dengan tenaga, bantu musalla, bantu orang, apapun. Yang punya uang banyak tapi tenaga enggak sanggup, itu jalan berlobang saja. Itu seharusnya berjuanglah untuk mendapatkan surga melalui jalan berlobang. Jadi waktu lihat jalan berlobang, jangan terfikir ke PU, jangan terfikir ke yang buka-buka jalan misalnya. Jangan terfikir ke dinas, jangan harus tunggu tanam pisang. Modal cuma perlu 200.000, 300.000. Masya Allah, setiap ban berjalan di atas yang kita buat berpahala untuk kita. Kita meninggal dunia Pak, mengalir pahala itu terus-terusan hanya dengan modal yang sedikit. Itu jalan di depan kita sana Pak, itu sudah berlobang. Tolong ingatkan siapa yang kaya, seharusnya tinggal 500.000 semen berapa sak, semua orang yang melewatinya, niat tidak niat, pahalanya mengalir kepada yang punya, yang telah menambal jalan itu.
Ingat-ingat hadis Nabi bahawa seorang kata Rasulullah yuqallibu fil jannah, masuk surga. Yuqallib itu berbulak-balik, maksudnya senangnya dia dalam surga, bersukaria dalam surga. Ya. Apa yang dilakukan hanya gara-gara membuang ranting pohon yang jatuh ke tengah jalan dengan niat agar kaum muslimin tidak terkena ranting ini. Masya Allah, surga. Apalagi kita menambal jalan. Ya. Nah, ini perlu kita rebut, jangan direbut oleh orang lain. Makanya kalau saya boleh sarankan, kita yang punya harta pak dapat peng 50 ribu tapo, sabosak ribu tapo, itu kita tambal bersama jalan ujung sana. Insya-Allah semua yang melakukan itu, tunggulah kalau kematiannya mengalirlah pahala itu. Ini kadang-kadang kita cuma lewat saja, lewat masuk gerubuk kena lagi, lewat masuk gerubuk kena lagi, Pak. Padahal cuma perlu 500 ribu saja. Nah, ini makanya perlu disosialisasikan. Jadi itulah maksud, jangan sampai enggak berguna sama sekali. Umur harus berguna sebelum mati, karena banyak yang sudah mati melewatkan hari-harinya. Nah, kemudian contoh lain, Rasulullah mengatakan memohon perlindungan dari memohon perlindungan dari fitnah dunia dan fitnah kubur. Ini sudah kita jelaskan lebih dahulu. Nah, jadi ini contoh doa setelah salat. Paling bagus doa itu doa-doa dari hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, itu dalam ayat Al-Quran. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, itu ayat Quran. Rabbana hablana minas salihin atau Rabbi habli minas salihin, itu Al-Quran. Ya, Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina, ya Allah jadikan kami orang yang salat dan juga dari keturunan kami, ya Allah peliharalah supaya mereka salat. Kita pak enggak sanggup pelihara cucu kita untuk salat, tapi dengan doa itu Allah akan pelihara. Maka seperti doa Nabi Ibrahim ini, seluruh turunannya menjadi Nabi hanya karena banyaknya doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa-doa dari ayat, doa-doa dari hadis lebih utama untuk kita ungkapkan, ya, lebih utama. Makanya yang dihafal itu doa yang hafal dulu. Setelah habis doa yang dihafal, ya, habis doa dihafal, baru kita minta doa pribadi. Ya Allah, nepo pulih perumoh dong dari penyakit suka nonton sinetron. Itu boleh enggak kita sebut dalam doa kita dengan bahasa itu? Ya, nepo pulih henang long, ya Allah baik tatli nonton sinetron. Yang jih nonton sinetron hidayah, tapi hana merempok hidayah, ya Allah. Itu boleh enggak kita minta itu? Boleh. Kita ini kalau berbisik-bisik dengan Allah, Pak, dengan bahasa apapun boleh. Namun itu pribadi. Sedangkan tadi doa-doa terbaik. Yang isteri minta tentang suaminya, ya Allah sadarkanlah dia, jangan terus-terusan di kedai kopi sampai jam 2 malam, ya. Apalagi dia tidak pernah bawa pulang apa-apa, ya Allah. Boleh enggak kita bilang itu sama Allah? Boleh, ya. Sampai kita sebutkan memartabak sabuh hantai puo, ya Allah, kok sedih hati long, ya Allah, tapi keinang gop di puo, keinang roy hai puo, pergi fikir long hana galak ke martabak. Misal kita bilang kayak gitu sama Allah, boleh? Boleh, enggak ada masalah. Berbicara dengan Allah dalam doa kita, silahkan. Sampai Rasulullah mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun tali sandalmu yang putus, minta ganti sama Allah. Hadis Nabi, tali sandal putus, minta sama Allah, ya Allah gantilah tali sandal ini, ya, dengan Timberland, ya Allah, ya. Boleh, tidak, silahkan. Makanya jemaah Allah, perbanyak doa. Jadi jangan sampai habis salat zikir enggak, doa tidak, langsung tancap gas keluar terus. Oh, mau doa di bawah di tangga, okey, tapi saya enggak pernah lihat ada yang doa di bawah tangga sana, Pak. Jadi langsung tancap gas ini berarti kita ada kesombongan pada diri kita. Karena Allah ketika menyebutkan orang yang selalu meninggalkan doa, apa kata Allah? Wallazina yastakbiruna an ibadati. Jadi itu setelah setelah kalimat ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, ku kabulkan. Lalu Allah menyebutkan yang paling sombong di antaranya orang yang meninggalkan doa. Sombong, sok, embung, sok teng. Kenapa orang yang tidak berdoa disebut sombong? Dia seakan-akan tidak membutuhkan Allah, seakan-akan dia bisa mengurusi hidupnya sendiri, padahal sama sekali dia terhina tanpa ada bantuan Allah. Maka yang paling Allah cintai yang paling banyak doa. Makanya makin banyak doa makin disukai Allah.
Jangan berfikir seperti manusia. Kita berhadapan dengan manusia, Pak. Makin banyak kita minta, makin dibenci sama orang. Minta inilah, minta itulah. Anak saja dari darah sendiri, Pak. Kalau sudah minta macam-macam, itu dimarahi sama mamaknya. Letat kalau kenyok kalau keje. Itu anak sendiri, apalagi teman yang minta. Diminta kita marah, Pak. Tapi Allah makin banyak diminta, makin suka. Kenapa begitu? Karena si hamba menunjukkan dirinya benar-benar seorang hamba dan dia tahu siapa Tuhannya tempat meminta. Jadi posisinya Allah ingin mengatakan, seakan-akan yang mengatakan, engkau tahu dirimu adalah hambaku dan akulah tempat engkau meminta. Allah suka sama orang berdoa. Maka banyak-banyak doa setelah solat. Jangan main langsung keluar-keluar begitu saja. Boleh keluar, tak ada masalah, karena doa ini sunnah, bukan wajib. Namun terkesan ada kesombongan ketika kita meninggalkan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup, ya, sebelum kita bertanya jawab, dalam doa itu ada adab-adabnya. Secara singkat kita sering kita dengarkan, secara singkat, mulailah dulu memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hindari doa yang kita merasa Allah tidak mengabulkan. Jadi jangan suuzan ke Allah, ni kayaknya enggak dikabulkan. Jangan merasa itu. Kemudian diutamakan untuk menghadap ke kiblat. Diutamakan menghadap ke kiblat, kecuali imam. Imam tidak diwajibkan menghadap kiblat baik dalam zikir maupun berdoa, kerana imam mengikuti sunnah Nabi malah menghadap ke makmum. Tapi kalau makmum disunnahkan menghadap ke kiblat ketika berdoa. Lalu disuruh yalihu ad-da'i, orang berdoa disuruh yalih. Yalih itu seperti orang yang memohon-mohon. Maka sunnah mengulang 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan, kana alaihi salam iza da'a salasan. Rasulullah itu kalau berdoa, dia doa dalam satu kalimat diulang 3 kali. Wa iza sa'ala salasan. Kalau dia meminta sesuatu kepada Allah, maka dia mengulang permintaan itu 3 kali. 3 kali itu mengulang bentuk lahan, memohon-mohon, dan itu lebih dekat dengan makbul. Misalnya kita rabbighfirli zunubi, ulang lagi rabbighfirli zunubi. Mengulang 3 kali lebih dekat dengan kemakbulan. Kemudian berdoalah dalam keadaan mutatahhiran, bersuci, artinya ada wuduknya, itu lebih utama untuk berdoa. Kemudian jangan berpantun-pantun ketika berdoa. Tidak disukai mengarang-garang kalimat sendiri, seperti kalimat sajak, engkaulah Tuhan siang dan malam, aku di malam, tapi engkau di mana? Model-model begitu, berpantun, bersajak-sajak dalam doanya, hanya disukai. Tidak perlu berdoa seperti itu. Doa itu tegas. Allah enggak suka bertele-tele. Minta apa? Selesai. Enggak perlu karang-karang kalimat begini dan begini. Itu kan model-model doa-doa orang yang hanya ingin menyentuh hati orang yang mendengarkan, tapi sebenarnya menyalahi ketentuan. Kemudian ad-du'a sirran afdal min jahran. Berdoa dengan suara lirih, berbisik-bisik dengan Allah lebih utama daripada mengeraskan suaranya. Jadi ini maksudnya adalah kalau berdoa sendiri. Sedangkan doa yang dipimpin itu memang ada khilaf permasalahan itu. Doa yang dipimpin, makmum mengucapkan amin, imam mendoa, memang ada khilaf, Pak. Satu kelompok mengatakan tidak ada doa yang terpimpin seperti itu. Memang tidak ada dari zaman Nabi dalil yang menyebutkan pernah dilakukan doa seperti itu. Namun para ulama yang mengatakan masih boleh pun menyandarkan pada hadis-hadis bahawa Nabi pernah mengaminkan doa. Contoh, Nabi pernah mengaminkan doa malaikat yang naik ketika Nabi naik tangga, lalu Nabi mengatakan amin. Itu hadis sahih, Pak. Lalu kemudian naik tangga kedua, amin. Ketika ketiga, amin. Sahabat bingung, lalu bertanya, ada apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Jibril datang kepada aku, lalu dia mengatakan ini. Nabi yang mengucapkannya amin, amin. Lalu dalam Al-Quran, Nabi Harun pernah mengaminkan doa Nabi Musa ketika memohon terhindar dari kejamnya Fir'aun. Diaminkan oleh Nabi Harun, Nabi Musa yang berdoa.
Lalu dalam hadis Nabi ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang hadis riwayat Tabrani Al-Hakim. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan Muslim. Jadi dari Habib bin Salamah Al-Mahri, wa kana mujabud da'wah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan bahawa seseorang bisa dikabulkan doanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, la yajtami'u qaumun muslimun yad'u ba'dahum wa yu'minu ba'dahum illa istajaba Allah du'aahum. Seandainya satu kaum muslimin berkumpul, yang satu berdoa, yang satu mengaminkan, maka Allah akan ijabahkan doa mereka. Jadi masih ada dalil-dalil yang bisa menjawab, namun khilaf. Tapi kalau seandainya berdoa disuruh pilih mana lebih utama, berdoa bersama dengan berdoa sendiri-sendiri, maka berdoa sendiri-sendiri lebih utama. Karena kita pertama dengan suara lirih lebih kena di hati, yang kedua kita minta sesuai dengan keinginan sendiri. Ya. Nanti ada yang model kadang-kadang mengaminkan doa yang itu keinginan imam pribadi. Ya, imam minta kahwin lagi. Kita di belakang amin. Yang korban siapa? Isteri imam. Apalagi isteri yang tidak tahu apa yang dimaksud oleh suaminya, dia juga aminkan, amin ya Allah, mudah-mudahan terkabul ya bang. Begitu kahwin, baru menyesal kenapa dia mengaminkannya. Contoh. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini contoh adab-adab dalam berdoa. Ya, baik. Saya cukupkan, ada waktu 7 menit. Silahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Silahkan Pak Salman. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam berdoa kita sisipkan nazar. Kalau nanti sembuh dari penyakit ini ya Allah, aku akan sumbang 10 sak semen ke masjid ini. Itu di mata hukum seperti apa Ustaz? Berikutnya, untuk meyakinkan orang terhadap apa yang kita sampaikan, kita persaksikan Allah Subhanahu wa taala atau bersumpah. Itu di mata hukum seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam doa kita mengucapkan kalimat nazar. Apabila engkau kabulkan anakku lulus di tempat ini atau tempat fulan, maka aku akan menyumbang 10 sak semen ke masjid, misal contoh. Nazar itu berlaku kalau sudah dilafazkan, baik ada saksi maupun tidak ada saksi. Dalam nazar tidak butuh kesaksian. Kita sendiri dalam kamar, dalam doa sendiri, enggak ada yang dengar pun, tapi sudah kita lafazkan, bukan bermain di hati, Pak. Nazar itu baru terjadi kalau sudah dilafazkan. Kalau masih bermain di hati, mikir 10 sak semen cukup enggak ya? Atau kayaknya terlalu banyak 10 sak semen. Ini orang Krit mau bernazar nih, Pak. Tapi dia enggak lafazkan, dia hanya bermain-main di dalam hatinya saja. Itu belum disebut nazar. Makanya yang dalam doa pun ketika lepas dari mulut tentang itu berlakulah hukum nazar. Kapan berlaku hukum nazar? Apabila dipenuhi, maka dia wajib memberikan sesuatu yang dia telah nazarkan. Namun perlu kita fahami dulu begini, ya, nazar itu bukan dianjurkan, tapi dibolehkan. Jadi dia bukan amal sunnah, bukan bacut-bacut nazar, minta aja nazar, kasih nazar sampai nama-nama suami, Nazaruddin, nama isteri Nazariah, begitu-begitu. Kita ini kadang-kadang suka sekali mengkaui. Maka orang dulu, Pak, itu semuanya Sulaiman kaui, Muhammad kaui, pokoknya kaui, hasil kaui mandum ya. Nazar itu boleh, tapi bukan disunnahkan. Imam Syafi'i mengutip hadis Nabi, innaman nazru, sesungguhnya nazar itu hanya menampakkan kebakhilan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan orang yang sering bernazar itu pelit. Kenapa pelit? Dia hanya mau memberi untuk Allah kalau dia diberi. Kalau dia enggak diberi, dia enggak mau 10 sak semen itu enggak pernah dikasih, Pak.
Tapi begitu dia keinginannya dapat, baru dia kasih. Makanya orang yang suka bernazar itu orang pelit. Imam Syafi'i pun mengatakan itu. Makanya kita ini kalau mau dapat kebaikan dari Allah, enggak perlu bernazar. Lakukan dulu kebaikan, lalu minta doa biasa. Allah beri sesuai dengan kebaikan. Ya, Allah akan jawab sesuai dengan kebaikan kita, dibalas oleh Allah. Nah, kemudian enggak boleh isi nazar, substansi nazar itu enggak boleh sesuatu yang telah diwajibkan. Ya Allah, apabila dia lulus atau aku lulus, maka aku akan solat 5 waktu. Rupanya selama ini enggak pernah solat. Lalu dia bernazar, aku akan solat 5 waktu. Enggak boleh, kerana itu wajib. Aku akan puasa Ramadan, enggak boleh. Juga tidak boleh ke atas barang maksiat. Ya Allah, kalau aku lulus, maka aku akan main cewek dengan jih. Aku main cewek dengan jih, ya Allah. Lawitnya aku timnya, aku timnya kanyan. Ini tidak boleh kerana maksiat. Nah, sekarang banyak orang bernazar, wajib bukan, maksiat bukan, tapi sia-sia. Ya Allah, kalau aku lulus, maka aku akan meminum 7 air kulah masjid. 7 kulah air masjid. Air 7 kulah masjid. Gimana betul? Dia bernazar dia akan minum 7 air dari 7 masjid. Itu apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Yang menazar kayak gini kayak mana, Pak? Imam para ulama mengatakan yang tidak ada manfaat tidak perlu lakukan, boleh ganti dengan kafarah sumpah. Disuruh makan, disuruh memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Jadi jangan ucapkan nazar yang tidak bermanfaat. Yang tadi bermanfaat. Salat sunnah boleh, sedekah itu bagus. Namun perlu kita ketahui, nazar itu kalau sudah lepas dari mulut sudah berlaku. Kalau dapat wajib lakukan, enggak boleh lakukan. Namun kalau tidak mungkin, ganti dengan kafarah sumpah. Jadi jangan bilang misal kalau dia lulus aku akan salat di Masjidil Haram. Itu butuh biaya sekitar 35 juta. Belum lagi pandemi, dah bertahun-tahun, enggak bisa lakukan, ganti dengan kafarah sumpah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi, Pak? Mempersaksikan Allah untuk meyakinkan orang lain dengan sumpah. Oh ya, bersering bersumpah dengan nama wallahi misal, demi Allah. Ini tergantung, kalau dia benar-benar meniatkan sumpah maka dibolehkan. Namun ini kalau sering bersumpah menunjukkan dia orang yang kurang bisa dipercaya. Orang yang sering bersumpah menunjukkan bahwa dia susah dipercaya. Karena orang yang jujur itu tidak perlu bersumpah. Apapun yang dia katakan, siapa yang bilang? Muhammad. Kalau sudah dengar nama Muhammad yang bilang, enggak ada satu pun dari bangsa Quraisy yang tidak percaya. Kecuali ketika Nabi memproklamirkan dakwahnya, baru Abu Jahal memalingkan diri, Abu Lahab memalingkan diri. Dulu semua mereka mencintai Nabi. Nah, Nabi Muhammad tidak bersumpah karena dia tahu bahwa dia akan dipercaya. Orang kalau sebentar-bentar, demi Allah hai, betul, demi Allah hai, betul, aku pebut demi Allah, itu menunjukkan selama ini dia memang suka berbohong. Makanya enggak perlu bersumpah itu, jangan dibiasakan. Tapi sumpah kalau dilanggar, kalau sudah niatnya sumpah lalu dilanggar, berlaku hukum kafarah tadi. Nah, namun ada model yang bukan sumpah tapi kebiasaan mulut. Seperti orang Arab itu, Pak. Itu kebiasaan mulut. Mereka setiap kalimat, jualan kah, mau apa, wallahi, begitu-begitu, wallahi, apapun wallahi. Itu bukan sumpah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, la yu'akhizukumullah billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menjadikan dosa dengan sumpah yang ada di dalam mulutmu sehari-hari. Jadi sumpahmu sudah bukan sumpah lagi, sudah jadi bahasa mulut. Orang Arab itu begitu ngomongnya, itu orang-orang Arab Saudi, rata-rata Arab itu kalimat wallahi itu sudah menjadi kalimat hari-hari. Itu tidak dianggap sumpah. Jadi tergantung pada niat. Kalau niat betul-betul bersumpah lalu terlanggar, maka disuruh bayar kafarah. Jadi boleh enggak meyakinkan orang dengan sumpah? Boleh. Namun perlu kita ketahui, kita ini kok bisa harus sumpah? Berarti orang kurang percaya sama kita. Nah, demi Allah, ekonomi akan meroket ke bawah. Itu harus bersumpah 1000 kali, Pak, orang enggak percaya lagi.
Tidak percaya lagi orang. Makanya orang bohong itu kecenderungan sering bersumpah. Ya. Nah, baik. Masih ada lain, Pak? 2 menit lagi sebelum kita tutup. Ya, terakhir Pak Mur. Kali minggu nanti yang tapu Pak Mur. Ini 2 menit untuk Pak Mur ni asal. Ya. Waalaikumsalam. Dalam pandangan saya sendiri memang disebutkan dalam kitab itu memang berzikir salah satunya untuk mendidik bangsa, artinya belajar bersama. Yang kedua kalau bersama ada 41 di dalam kebersamaan tersebut. Tidak sendiri-sendiri, kalau sendiri-sendiri kadang-kadang memang kurang nampak kebersamaan. Ini tidak saya lihat di dalam kebersamaan. Yang ketiga, berzikir bersama itu waktu pulang juga nanti bersama-sama, tidak satu-satu pulang. Inilah ada saya lihat pandangan kebersamaan nampak di zikir bersama. Ada satu lagi Ustaz tentang berdoa. Tentang berdoa, ada satu berdoa itu 44 orang, ada satu yang diterima dengan ini dalam ini mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Yang pertama tadi saya tidak tahu pernyataan atau pertanyaan. Pernyataan. Oh, menguatkan. Berarti itu bukan pertanyaan. Ya. Saya sudah bilang Pak, berzikir bersama insya Allah masih dibolehkan dalam tahap mendidik, masih dibolehkan. Dan itu sebenarnya bukan bicara masalah persatuan, walaupun memang efeknya ke situ, tapi itu lebih kepada agar orang bisa mengetahui tentang cara-cara berzikir. Jadi sebenarnya dibolehkan. Sekarang Pak, kalau kita mau ngambil tindakan yang realitinya, kalau sesama pengurus sepakat, warga sepakat, kita didik dulu warga 2 bulan untuk berzikir, itu tidak mengapa dan itu tidak bid'ah Pak. Kalau ada yang mengatakan pun bid'ah, nampakkan dalil-dalil dari hadis Bukhari Muslim bahwa ternyata di masa Nabi pun sudah terjadi. Namun setelah selesai bisa, enggak perlu sepanjang hidup kita lakukan itu. Karena kan kita sudah belajar minggu yang lalu, kalau disuruh pilih lebih utama dengan suara yang lirih. Karena efeknya lebih kecil. Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab juga mengatakan begitu. Seandainya disuruh pilih, kalau sudah bisa zikir, disuruh pilih mana lebih bagus, suara lirih atau suara besar. Suara lirih lebih utama. Pertama, lebih khusyuk terhadap pribadi. Yang kedua, tidak akan mengganggu orang yang sedang melakukan ibadah. Tidak akan mengganggu karena kita melakukannya dengan suara kecil. Ya. Dan ini pilihan seandainya sudah bisa berzikir. Yang jadi masalah hari ini apa? Enggak bisa berzikir, Pak. Enggak bisa. Ini kayaknya jadi nih. Sekali saya tanya per orang untuk bisa tahu cara zikir enggak? Itu makanya perlu berpikir bagaimana caranya mendidik zikir dulu, baru kita suruh lirihkan suara. Ya. Jadi boleh dan itu masih dalam kategori baik. Ya. Karena ada sebagian orang hari ini, Pak, itu enggak mau menimbang. Kalau bid'ah ya sudah bid'ah saja. Walaupun kita sebutkan dalilnya ini pernah ada, tetap bid'ah sama dia. Itu ada model-model yang begitu. Yang begitu-begitu itu seharusnya cobalah perluas bacaan, dengarkan dulu kanan kiri ada tidak dalilnya, itu yang perlu. Ya. Baik. Kemudian yang kedua tadi masalah doa makbul. Kalau ada dari 40 orang doa makbul 1 orang, itu tidak ada dalil khusus yang bicara masalah itu. Namun ada yang secara tersirat ada. Contoh dalam solat jenazah, itu ada 2 hadis yang menyebutkan kalau dihadiri oleh 40 orang, satu lagi dihadiri oleh 100 orang, itu bisa memberi bantuan kepada jenazah dengan doa-doa di antara mereka. Jadi bukan hadis itu bukan menyuruh untuk harus berdoa rame-rame sejumlah 40 orang, enggak. Artinya kalau ada yang saleh di antara kumpulan orang itu berdoa dan dia berdoa untuk muslimin dan muslimat dalam mulutnya, satu saja dia bisa mendapatkan kelebihan untuk semuanya. Ya, itu bukan hadis yang menyuruh doa berjamaah secara khusus, tidak begitu maksudnya. Ya.
Tapi kelebihan orang saleh ketika berdoa. Nah, baik. Kira-kira begitu untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.